hal penting yang tidak kalah penting adalah ketika Bunda membuat bubur bayi sendiri atau MPASI homemade ini ya, di situ ada cinta Bunda ya. Ketika ada cinta Bunda, di situ akan menumbuhkan nafsu makan dan pengalaman yang menyenangkan bagi bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, bunda-bunda, ayah bunda, dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Itu harapan kita semua ya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Kado Untuk Bunda. Dan hari ini kita akan sharing kembali. Dan tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang kenapa sih kita harus membuat MPASI atau MPASI homemade, membuat sendiri MPASI. Nah, kenapa kita harus membuat sendiri? Kenapa nggak beli aja? Padahal lebih simpel kan? Oke, pada hari ini kita akan sharing tentang itu. Jadi jangan kemana-mana, ikuti video ini sampai selesai. Oke bunda semua, kita lanjut ya sharing kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang kenapa sih kita harus repot-repot membuat MPASI atau makanan untuk bubur bayi. Kenapa sih tidak membeli saja? Padahal itu lebih simpel banget ya kalau kita beli ya. Tinggal kita kasih air hangat atau air panas, tinggal kita seduh dan jadi deh itu kalau beli. Dan kalau bikin itu wah banyak sekali ya, step by step yang harus kita lakukan ya. Tapi kenapa sih kita harus repot-repot membuatnya? Oke, kita akan mendapatkan jawabannya. Tapi sebelumnya kita akan sedikit flashback tentang apa sih sebenarnya MPASI itu. Dan sebenarnya saya sudah yakin ya, ayah bunda pun sudah paham tentang apa itu sebenarnya MPASI. Nah, MPASI adalah makanan pendamping ASI ya, yang diberikan ketika bayi sudah usia di atas 6 bulan ya. Kenapa harus di atas 6 bulan? Karena setelah 6 bulan pemberian ASI saja atau air susu ibu saja itu sudah tidak cukup ya, sudah tidak cukup untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal untuk anak. Makanya pemberian MPASI harus segera diberikan di atas 6 bulan untuk supaya apa? Supaya mendukung tumbuh kembang si bayi. Nah, pemberian MPASI ini sendiri itu biasanya berupa campuran dari karbohidrat, protein, baik protein nabati atau hewani, kemudian sayur, dan bisa ditambahkan lemak untuk hasil yang optimal. Nah, oke bunda, kita lanjut ya sharing kita pada kesempatan kali ini ya tentang pemberian MPASI. Nah, tentang pemberian MPASI ini Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan buku ya, buku tentang pemberian MPASI ini ya. Buku ini dikeluarkan oleh Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik Dokter Anak Indonesia ya. Buku ini berisi tentang bagaimana tahap awal pemberian MPASI mulai dari bubur sampai ke makanan keluarga. Nah, oke bunda, kita masuk ke pembahasan kita ya tentang apa sih keuntungannya kita membuat bubur atau MPASI, makanan pendamping ASI kita buat sendiri, bundanya yang membuat. Nah, sebenarnya keuntungannya apa saja? Keuntungannya itu sebenarnya banyak sekali ya. Tapi di sini kita akan lebih membahas ke tentang tekstur ya, itu keuntungannya dari segi tekstur, kemudian aroma, kemudian rasa ya, kemudian dari segi kehigienisan. Nah, jadi kita akan bahas satu-satu tentang yang pertama adalah tentang tekstur ya. Kenapa kok kita harus membuat MPASI sendiri? Karena yang namanya MPASI bayi itu mulai dari 6 bulan kita berikan bubur yang benar-benar lumat, benar-benar lembut. Kemudian 2 bulan kemudian step selanjutnya 10 bulan, setahun. Nah, itu berbicara tentang tekstur ya. Jika kita bikin sendiri, jika membuat sendiri bundanya, itu kita bisa mengatur teksturnya. Kenapa? Karena pertumbuhan atau perkembangan bayi itu sangat juga berpengaruh pada tekstur makanan yang diberikan atau yang dikonsumsi oleh si bayi, seperti itu. Nah, dan ada kalanya juga ketika bayi sudah tidak mau makan bubur ya, itu bisa disebabkan oleh bayi ingin naik tekstur ya. Yang tadinya bubur lumat, bubur lembek, mulai ketika usia 8 bulan, 10 bulan bayi ingin naik tekstur ya. Nah, biasanya kalau sudah tidak mau makan bubur itu biasanya dilepeh seperti itu, sudah tidak mau lagi. Nah, itu tandanya biasanya ya, salah satunya adalah karena bayi ingin naik tekstur ke yang lebih
lebih padat teksturnya, tidak terlalu encer, tidak terlalu lembek ya. Jadi itu kita berbicara dari keuntungan dari segi tekstur. Yang kedua, yaitu dari segi aroma. Nah, ini kalau kita bikin sendiri ya, bubur bayi itu dari setiap bahan-bahan ya yang kita pilihkan, yang kita sajikan untuk bubur bayi pada hari ini itu terdapat ada karbohidrat, ada protein baik hewani maupun nabati, ada sayuran. Di situ akan terjadi di situ berbeda-beda dari segi aroma ya bahan-bahannya. Dan ketika dimasak pun hasilnya aromanya akan berbeda ya dengan yang kita beli ya, maksudnya dengan yang kita beli, yang MPASI beli atau pabrikan tadi yang kita tinggal seduh kemudian diberikan ke bayi ya. Itu kita berbicara dari segi aroma ya. Belum nanti ketika kita memberikan buah ke bayi, kemudian kita berikan apalagi sayuran yang di hari berikutnya ya, kemudian protein yang di hari-hari berikutnya lagi ada. Itu kan 7 hari, berikan dengan menu yang berbeda agar bayi tidak bosan. Nah, yang pertama tadi kita sudah berbicara tentang keuntungan dari segi tekstur, kemudian dari segi aroma ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan berbicara dari segi kehigienisan ya. Kehigienisannya. Kita tahu sendiri kan ya bahwa yang namanya makanan bayi itu benar-benar harus higienis ya, harus higienis. Jadi kalau seandainya kita beli ya, entah kalau yang pabrikan atau MPASI yang kita sering temui di minimarket itu insya Allah ya sudah ada standar kehigienisannya. Tapi sekarang ini banyak sekali ya jualan MPASI homemade ya, dibuat sendiri tapi itu dalam bentuk seperti franchise ya. Kita tahu banyak sekali ya di luaran sana seperti itu ya, yang ada bootnya seperti itu ya. Mungkin ayah bunda pernah beli atau sering beli atau sering lihat ya yang mereka pakai boot seperti itu. Nah, apakah kita sudah bisa menjamin ya kehigienisannya ya? Apakah bunda sudah tahu apa saja yang dimasukkan ke dalam pembuatan MPASI itu? Jangan-jangan itu lebih banyak karbohidratnya, atau jangan-jangan lebih banyak sayurannya ya, dan kadar proteinnya sangat rendah ya. Kita tidak pernah tahu. Makanya dari segi nilai gizi, dari segi kehigienisan itu pasti lebih kita bisa, ketika kita buat sendiri kita bisa menentukan seperti itu. Dan hal penting yang tidak kalah penting adalah ketika bunda membuat bubur bayi sendiri atau MPASI homemade ini ya, di situ ada cinta bunda ya. Ketika ada cinta bunda, di situ akan menumbuhkan nafsu makan dan pengalaman yang menyenangkan bagi bayi. Oleh karena itu ya, pemberian MPASI homemade atau bubur buatan sendiri tetap menjadi rekomendasi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Baik bunda, sampai di sini dulu juga ya untuk sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga sharing kita bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke media sosial bunda. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.